Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Dalam video ini saya akan menemani kalian untuk mengerjakan contoh soal uji kompetensi ASN berbasis CAT yang terbaru. Nah, langsung saja kita menuju soal yang pertama. Prinsip the right man on the right place yang diterapkan dalam menetapkan seseorang untuk menempati jabatan tertentu dalam organisasi termasuk implementasi dari fungsi A. Controlling, B. Planning, C. Organizing, D. Actuating, atau E. Motivating. Untuk pertanyaan nomor 1 ini, menurut saya jawaban yang tepat adalah yang C ya teman-teman, yakni organizing. Kenapa? Karena prinsip the right man on the right place adalah inti dari fungsi organizing, yaitu menempatkan orang sesuai dengan keahlian dan kapasitasnya agar dapat bekerja secara efektif. Fungsi ini mencakup pembagian tugas, struktur organisasi, dan penempatan personel dalam sesuai kompetensinya. Oke, kita langsung lanjut ke soal nomor 2. Saat sampai kantor, atasan tengah memarahi staf Anda. Apa yang Anda akan lakukan? A. Mencari tahu permasalahan dan menentukan siapa hukuman apa yang pas dilakukan. B. Menemui atasan Anda untuk mengetahui permasalahan. C. Mempertemukan atasan dan staf dalam sebuah pertemuan. D. Mencari tahu permasalahan dan menentukan siapa yang salah dan benar di antara kedua belah pihak. Atau E. Menanyakan permasalahan kepada staf. Untuk nomor 2 ini, jawaban yang tepat menurut saya adalah opsi yang B, yakni menemui atasan Anda untuk mengetahui permasalahan. Kenapa? Karena langkah terbaik saat atasan Anda memarahi staf yaitu dengan bersikap bijak dan profesional, menemui atasan secara langsung, menunjukkan tanggung jawab dan keinginan untuk memahami masalah dari sumbernya sebelum mengambil tindakan serta menghindari spekulasi yang dapat memperburuk keadaan, gitu ya. Nah, oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, pengembangan kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran perorangan disebut A. Manajemen administrasi, B. Manajemen produk, C. Manajemen keuangan, D. Manajemen personalia, atau E. Manajemen pemasaran. Nah, untuk pertanyaan nomor 3 ini jawaban yang tepat menurut saya adalah opsi yang D, yakni manajemen personalia gitu ya. Kenapa? Karena manajemen personalia itu meliputi seluruh proses pengelolaan sumber daya manusia, mulai dari perekrutan, pelatihan, kompensasi, hingga PHK. Fungsinya adalah memastikan setiap tenaga kerja dikelola dengan baik demi mendukung tujuan organisasi dan kebutuhan individu. Nah, itu tadi soal nomor 3. Selanjutnya kita menuju ke soal nomor 4. Ketika mengerjakan pekerjaan penting, tiba-tiba Anda menemukan kejanggalan gitu ya pada sistem informasi dan bisa berakibat pada bocornya data perusahaan ke publik. Bagaimana sikap Anda? A. Meminta semua rekan kerja untuk menghentikan penggunaan sistem itu. B. Saat itu juga menghentikan sistem. C. Melaporkan kepada atasan apakah harus menghentikan pemakaian sistem itu. B. Menyelesaikan pekerjaan penting tersebut lebih dulu kemudian menghentikan penggunaan sistem itu. Atau E. Menyelesaikan pekerjaan penting tersebut lebih dulu kemudian melaporkan ke atasan tentang masalah pada sistem itu. Nah, untuk pertanyaan nomor 4 ini jawaban yang tepat menurut saya adalah opsi yang C, yakni melaporkan kepada atasan apakah harus menghentikan pemakaian sistem itu. Kenapa yang C? Jadi dalam situasi kritis seperti potensi kebocoran data, keputusan penghentian sistem tidak bisa dilakukan secara sepihak teman-teman ya. Jadi harus melapor kepada atasan. Itu adalah langkah yang tepat untuk meminta arahan dan mempertimbangkan risiko yang lebih besar, termasuk dampak operasional. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 5. Mampu menjalani hubungan baik antar anggota organisasi, struktur anggota dapat mengetahui tugas, kewajiban, dan spesialisasi dalam melakukan tugas merupakan manfaat dari A. Coordinating, B. Planning,
C. Organizing, D. Actuating, atau E. Controlling. Untuk pertanyaan nomor 5 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang C, yakni organizing gitu ya. Kenapa? Karena kemampuan menjalin hubungan antar anggota, memahami struktur, dan mengetahui tugas masing-masing merupakan hasil dari fungsi organizing. Fungsi ini memastikan setiap anggota bekerja sesuai peran dan dalam struktur organisasi yang jelas. Oke ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Saya ditugaskan memimpin tim kerja dengan batas waktu yang sangat ketat. Anggota tim memperlihatkan sikap tidak peduli dengan tugas yang diemban. Sikap saya adalah A. Bekerja sendiri yang penting tugas selesai. B. Mengancam mengeluarkan anggota yang tidak serius dari tim kerja. C. Menasehati mereka agar sadar akan penyelesaian tugas yang diembannya. D. Melaporkan mereka pada pimpinan agar diberi sanksi, atau E. Membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya. Untuk pertanyaan nomor 6 ini jawaban yang tepat menurut saya adalah opsi yang E, yakni membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya. Kenapa? Karena dalam kepemimpinannya yang efektif, penting untuk melibatkan seluruh tim dan membangun motivasi kolektif. Dengan pembagian tugas yang adil dan pemberian motivasi, tim akan merasa dihargai dan lebih bertanggung jawab terhadap hasil kerja. Oke ya, kita lanjut ke pertanyaan nomor 7. Masalah yang paling vital dalam organisasi dan sering menjadi tantangan manajer adalah A. Masalah sistem prosedur kerja, B. Masalah teknologi yang selalu berubah, C. Masalah konsep dan perencanaan, D. Masalah manusia dan perilakunya, atau E. Masalah manusia dan keinginannya. Untuk pertanyaan nomor 7 ini jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Jadi masalah sumber daya manusia itu adalah tantangan utama dalam organisasi karena melibatkan emosi, motivasi, konflik, dan dinamika kerja tim. Teknologi dan sistem bisa diatur, tapi mengelola perilaku manusia membutuhkan pendekatan yang kompleks dan berkelanjutan. Oke ya, kita lanjut ke pertanyaan nomor 8. Anda diminta oleh direktur perusahaan untuk menjadi ketua sekaligus penanggung jawab sebuah tim di kantor. Padahal Anda merasa belum pantas sebab masih ada manajer yang dianggap lebih mampu. Sikap yang harus Anda lakukan adalah A. Mempertimbangkan permintaan tersebut dan minta saran atau masukan dari manajer Anda. B. Menerima permintaan tersebut dengan senang hati. Atau C. Menolak permintaan direktur tersebut. D. Menolak permintaan dan mengusulkan manajer Anda saja kepada direktur, atau E. Menerima tawaran tersebut agar Anda bisa naik jabatan sejajar dengan manajer Anda. Nah, untuk pertanyaan nomor 8 ini jawaban yang tepat menurut saya adalah opsi yang A ya teman-teman ya, yakni mempertimbangkan permintaan tersebut dan minta saran atau masukan dari manajer Anda. Nah, kenapa? Karena dengan kita bersikap terbuka terhadap tanggung jawab baru sambil tetap rendah hati dan meminta pendapat dari atasan langsung adalah langkah yang dewasa. Ini menunjukkan profesionalisme dan kehati-hatian dalam mengambil keputusan penting, gitu ya. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Seorang staf HRD di sebuah instansi menawarkan kepada Anda sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Namun, Anda dimintai sejumlah dana agar proses tersebut berjalan lancar. Sikap Anda adalah A. Menolak tawaran itu dan mencoba melamar dengan cara yang baik atau ikut seleksi. B. Memberikan dana tersebut asal Anda bisa bekerja di perusahaan itu. C. Mempertimbangkan tawaran itu. D. Melaporkan ulah HRD itu kepada pimpinan perusahaan, atau E. Menerima tawaran itu. Toh tidak ada orang yang tahu. Nah, untuk pertanyaan nomor 9 ini opsi jawaban yang paling tepat menurut saya adalah opsi yang A ya, yakni menolak tawaran itu dan mencoba melamar dengan cara yang baik atau ikut seleksi. Jadi menerima suap atau suap menyuap bertentangan dengan etika dan hukum. Menolak dengan tegas dan memilih jalur seleksi yang transparan mencerminkan integritas dan profesionalisme yang tinggi dari seorang ASN, ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan 10. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh manajemen tingkat menengah yaitu A. Konseptual melebihi top management,
B. Kemampuan personalia, teknis dan konseptual di bawah lower management. C. Kemampuan teknis melebihi lower management. D. Teknis melebihi lower management dan top management dan tidak ada keterampilan manusiawi. Atau E. Konseptual melebihi lower management dan menekankan pada keterampilan manusiawi. Untuk pertanyaan nomor 10 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang B ya teman-teman, yakni kemampuan personalia, teknis, dan konseptual di bawah lower management. Jadi manajemen tingkat menengah itu membutuhkan kemampuan teknis, konseptual, dan interpersonal atau personalia secara seimbang karena mereka menjembatani antara kebijakan manajemen atas dan operasional lapangan. Jadi jawaban yang E itu nggak logis gitu ya, karena manajemen menengah justru membutuhkan semua kemampuan tersebut. Nah, itu tadi untuk pertanyaan nomor 10 ya teman-teman ya. Nah, kita sudah sampai pada akhir video ini. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Jangan lupa untuk subscribe ya, agar saya lebih bersemangat untuk menemani teman-teman yang lainnya mengerjakan soal-soal yang lainnya yang tidak kalah seru tentunya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.